Bab 726, Paviliun Douji. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, sensasi yang disebabkan oleh insiden Tong Tianhe, dengan kemunculan Xiao Yan, banyak gosip berangsur-angsur mereda, tetapi banyak murid Paviliun Dupa Pembakaran tahu bahwa sejak saat itu, di antara Paviliun Dupa Pembakaran mereka, akan ada murid luar biasa yang akan selalu dikenang oleh generasi mendatang. Xiao Yan. Tidak ada yang lain, itu karena Xiao Yan tinggal di puncak sungai Tongtian, gua kultivasi tingkat 9, selama 2 bulan penuh, memecahkan sejarah 20 hari Paviliun Dupa Pembakaran sejak didirikan. Dan ketika acara sensasional ini baru saja berakhir, Paviliun Douji dari Paviliun Fenxiang juga tiba sesuai jadwal untuk dibuka. Paviliun Douji, ini adalah fitur utama Paviliun Dupa Pembakaran. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa dalam seluruh 3 hari Suantian, kecuali Paviliun Fenxiang, yang dengan jelas akan menunjukkan beberapa keterampilan bertarung yang berharga bagi para murid untuk dilatih, tidak ada sekte lain yang akan melakukan ini. Ini juga telah menciptakan salah satu alasan mengapa Paviliun Dupa Pembakaran selalu dihormati oleh semua orang di Suan Santian. Lagi pula, banyak sekte yang menyukai keterampilan bertarung dan latihan mendalam dari sekte mereka masing-masing seperti harta karun. Kecuali jika para murid memberikan kontribusi yang signifikan, mereka tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang lain untuk dilatih. Jika tidak, bagaimana jika orang lain belajar berlatih dan melarikan diri? Tetapi Paviliun Pembakaran Dupa berbeda. Di Paviliun Fenxiang, selama Anda dapat memahami dan melihat sekilas pintu, maka setiap murid sekte dapat mempelajari seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat lanjut. Bahkan jika Anda meninggalkan sekte, Paviliun Fenxiang tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Inilah keunikan Paviliun Fenxiang, karena Paviliun Fenxiang tahu bahwa bahkan jika seorang murid meninggalkan sekte, ia masih menjadi murid Paviliun Fenxiang. Akar penyebab ini tidak akan berubah. Di pagi hari, matahari berserakan, dan banyak murid Paviliun Pembakaran Dupa bangun pagi-pagi. Bagaimanapun, hari ini adalah hari baik yang langka. Ada banyak keterampilan bertarung di Paviliun Douji di Paviliun Pembakaran Dupa. Di antara mereka, ada banyak keterampilan bertarung tingkat abadi yang sulit ditemukan di dunia luar, dan bahkan keterampilan bertarung tingkat suci muncul satu demi satu. Paviliun Douji terbagi menjadi 4 lantai, lantai pertama dan kedua buka sepanjang waktu. Lagi pula, sebagian besar seni bela diri dan keterampilan bertarung yang ditempatkan di 2 lantai ini berada pada atau di bawah peringkat surgawi. Tingkat keterampilan bertarung ini mungkin sangat mengerikan di bawah Doudi, tetapi di level Doudi, itu tidak lagi cukup. Adapun lantai 3 Paviliun Douji, meskipun buka 24 jam, kekuatannya tidak setingkat Kaisar Dou bintang 6, jadi para penjaga tidak akan membiarkan orang masuk, karena kekuatan mengerikan yang terkandung dalam latihan Douji. Jika kekuatannya tidak cukup, saya khawatir akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan. Adapun tingkat tertinggi Paviliun Douji, itu juga tingkat keempat. Situasi normal di sini tidak terbuka. Bagaimanapun, hanya ada sedikit keterampilan bertarung di sini, tetapi tanpa kecuali, keterampilan bertarung yang dapat disimpan di sini semuanya adalah tingkat suci. Namun, lantai 4 Paviliun Douji akan dibuka setiap 6 tahun untuk membiarkan semua murid Paviliun Fenxiang mencobanya. Ikan melompat dari gerbang naga untuk menjadi Seon. Batuk-batuk-batuk, semuanya, diamlah. Sosok Musuzi dan Xiong Yuan perlahan muncul di udara, dan mereka cukup puas dengan barisan ribuan murid hari ini. Namun, bahkan jika mereka berdua muncul, banyak murid tidak mengetahui di mana lantai 4 Paviliun Douji berada. Barang-barang yang disimpan di lantai 4 Paviliun Douji adalah harta karun langka, dan tidak ada batasan. Barang-barang itu dapat dicoba oleh murid-murid luar biasa dari 3 aula surga, bumi, dan manusia, dan bahkan para biksu tua yang menyapu tanah. Selama Anda adalah murid Paviliun Pembakaran Dupa, bahkan jika kekuatan Anda pas-pasan, Anda masih memiliki kualifikasi untuk masuk. Semuanya, diamlah, 2 wakil kepala aula ada di sini. Pada saat ini, sudah ada lautan orang di depan ruang terbuka, tetapi setelah beberapa saat, sosok cantik berbicara perlahan. Dengan terbukanya bayangan cantik ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan mereka semua tahu bahwa bayangan cantik yang membuka mulut itu adalah Ling Xuan, putri dari kepala kuil saat ini. Sepertinya penyihir kecilmu juga memiliki peran di saat-saat kritis. Xing Yu di samping berkata dengan sedikit geli. Kakak senior keempat,
Ketika Ling Xuan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan amarah genit. Sebagian besar waktu, kakak-kakak seniornya sendiri mengolok-olok dirinya sendiri. Hahaha, tidak apa-apa, aku akan memasuki paviliun Douji hari ini. Aku tidak tahu berapa banyak murid di paviliun Douji yang akan mempelajari latihan Douji tingkat lanjut. Xing Yu, yang Ling Xuan panggil sebagai saudara senior keempat, tersenyum sedikit jalan. Hari ini para murid ini, tidak peduli siapa mereka, bahkan jika mereka telah mempelajari teknik bertarung yang kuat, penerima manfaatnya adalah paviliun dupa pembakaran. Aku tidak tahu apakah Xiao Yan dan yang lainnya ada di sini. Ling Xuan melihat sekeliling dan kemudian berbicara. Pada saat ini, sebuah tim besar yang terdiri dari ribuan orang, Ling Xuan dan beberapa orang berdiri di depan, jadi pada pandangan pertama, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan. Semuanya, diamlah. Setelah beberapa saat, Xiong Yuan di udara berkata langsung. Suara itu mengandung sejumlah besar kekuatan, membuat tempat yang sudah berisik itu menjadi sunyi dalam sekejap. Bagaimanapun, kekuatan para murid ini sebagian besar adalah Kaisar Dou Bintang 5, dan hanya ada sedikit Kaisar Dou Bintang 6. Sedangkan untuk Kaisar Dou Bintang 7, saya khawatir hanya saudara senior kedua dari Earth Hall, Zhu Yuan. Dou di Bintang 7, ini sudah bisa menjadi penatua yang terdaftar dari sekte-sekte super ini, sedangkan untuk Dou di Bintang 8, ini adalah penatua sejati. Hari ini adalah hari ketika lantai 4 paviliun dupa pembakaran kami dibuka. Kali ini, pembukaan paviliun Douji seperti biasa. Semua lantai 1 hingga 4 terbuka. Di antara mereka, semua orang di lantai 4 dapat masuk, tetapi mereka yang belum mencapai kekuatan Kaisar Dou Bintang 6 perlu ditemani oleh orang yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, lantai 4 paviliun Douji adalah lantai 4. Meskipun hal-hal di lapisan itu menggoda gelombang, krisis tidak boleh diremehkan, semua orang harus melakukan apa yang mereka bisa. Batas waktu 1 bulan, kata Xiong Yuan Zaidu. Oke, fantastis. Kali ini, aku harus mempelajari harta karun istana kita. Saat suara Xiong Yuan Hua baru saja jatuh, ribuan murid di sekitarnya berkata tanpa ekspresi, dan emosi yang tinggi terlihat jelas. Sepertinya memang ada banyak hal di paviliun keterampilan Dou ini. Xiao Yan berdiri di tengah-tengah 1000 orang, dan jumlah orang di sini melebihi imajinasi Xiao Yan. Ratusan orang hampir sama, tetapi bagaimana mungkin ada tim 1000 orang seperti itu? Ada keterampilan bertarung tingkat suci di paviliun keterampilan bertarung ini, dan keterampilan bertarung tingkat suci memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik. Kaisar Dou, Mo Feng menjelaskan sedikit. Di paviliun Douji ini, ada harta karun aula rakyat, penguasa langit. Menggerakkan penguasa langit adalah sesuatu yang bahkan membuat Master Raja Naga Emas kagum. Tetapi tidak ada yang berkultivasi selama bertahun-tahun, saya khawatir itu menarik. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak bermaksud untuk takut. Paviliun Douji akan keluar. Tetapi saat berikutnya, dengan perubahan tiba-tiba di telapak tangan Xiong Yuan dan Musuzi, kekuatan yang sangat aneh tiba-tiba meledak. Detik berikutnya, sebuah gerbang batu perlahan muncul di belakang mereka berdua. Gerbang batu itu sangat sederhana, tetapi membuat semua orang merasa linglung. Tampaknya ada kekuatan yang sangat tirani di gerbang batu ini. Melalui gerbang batu, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan arti dari perubahan di gerbang batu. Hal semacam ini adalah simbol warisan sebuah sekte paviliun Douji. Entah siapa yang mengatakan sesuatu, dan ribuan murid yang hadir langsung menjadi bersemangat. Meskipun paviliun Douji adalah yang ada di depan Anda, pintu masuk ke lantai 4 paviliun Douji tidak ada di sini. Karena nilai barang-barang yang disimpan di lantai 4 paviliun Douji terlalu berharga, tampaknya disimpan di ruang lain, dan pintu masuk ke lantai 4 paviliun Douji dikendalikan oleh Xiong Yuan dan Musuzi, jadi inilah yang terjadi sekarang. Pintu masuk ke lantai 4 paviliun Douji telah muncul, semuanya, ayo pergi. Semuanya tergantung pada Anda, tetapi Anda hanya punya waktu 1 bulan, Anda harus pergi terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dalam waktu 1 bulan. Musuzi melihat Shimen muncul di udara, dan segera berkata kepada para murid. Ingat ajaran wakil kepala aula. Banyak murid dengan cepat setuju, dan kemudian mata mereka yang berapi-api menatap gerbang batu. Di dalam Shimen itu, seharusnya lantai 4 paviliun Douji yang mereka harapkan. Pada saat ini, pipi semua orang dipenuhi dengan ekspresi, dan mereka jelas memiliki rencana mereka sendiri.
Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Musuzi tersenyum pada para murid di bawah, dan kemudian dia dan Xiong Yuan mengeluarkan kekuatan yang menyilaukan, menyerang Simen. Kekuatan yang menyilaukan dari keduanya baru saja menyerang Simen, dan Simen mengeluarkan suasana yang sangat sunyi, dan kemudian bergetar di sekujur tubuh. Gerbang batu ini akan segera dibuka. Persepsi Xiao Yan sangat tirani. Tentu saja, mengetahui bahwa Musuzi dan Xiong Yuan tampaknya memiliki hubungan dengan gerbang batu ini, dia segera berkata, "Kami tidak ingin menjadi yang pertama masuk untuk sementara waktu, masuklah perlahan-lahan." Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan merasakan bahwa Musuzi di langit mengedipkan matanya sesekali, sengaja dan tidak sengaja, dan segera membuka mulutnya. "Bukan yang pertama masuk, apa yang harus saya lakukan jika teknik Dou Jigong pertama kali digunakan oleh seseorang?" Mu Feng terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Orang pertama yang masuk memiliki daging untuk dimakan, yang pasti merupakan kebenaran yang diketahui semua orang. Jika harta karun aula ketiga paviliun pembakaran dupa ini dipelajari dengan mudah, maka itu tidak akan terbentuk selama ribuan tahun, dan hampir tidak ada orang yang mempelajarinya. Dan belum tentu orang pertama yang masuk akan memiliki daging untuk dimakan. Xiao Yan tidak setuju dengan ini. Jika hal-hal dari paviliun pembakaran dupa begitu mudah dipelajari, nama harta karun di istana ini akan terlalu mudah. Bum bum bum. Saat berikutnya, mengikuti percakapan Xiao Yan, gerbang batu perlahan terbuka di langit, dan pada saat yang sama, perasaan perubahan tiba-tiba bergema di seluruh ruang. Itu aura yang sangat menakutkan, tidak heran itu membutuhkan kekuatan dari dua wakil kepala aula, tingkat Kaisar Do Bintang 8, untuk membukanya. Di antara kerumunan, ada banyak orang yang cerdik, dan mereka langsung terkejut. Mencicit. Dengan suara, pintu batu itu menghilang dengan tenang, dan aura perubahan yang mengerikan menyelimuti dalam sekejap. Dalam waktu singkat, semua murid yang hadir menjadi pucat. Pergi. Menghadapi pintu masuk lantai 4 paviliun Douji, tidak ada yang berani bertindak gegabah, mengetahui bahwa ada harta dari 3 aula surga, bumi dan manusia. Tetapi setelah beberapa saat, beberapa orang yang berani langsung berdiri, tepat pergi melalui gerbang batu. Mereka tahu bahwa jika ditunda, peluangnya bahkan lebih kecil. Kita tidak terburu-buru, biarkan mereka pergi dulu. Tepat saat kerumunan besar itu masuk ke Simen, murid kedua dari aula bawah tanah itu langsung menghentikan beberapa orang di belakangnya dan berkata perlahan, dengan nada tenang dalam suaranya. Orang ini benar-benar tenang. Saat kerumunan besar itu perlahan memasuki Simen, hanya ada sedikit orang yang tersisa di sini. Di antara mereka, tim Guanglu dan Ling Yun yang sebelumnya pernah berkonflik dengan Xiao Yan juga ada di sini. Hehe, itu benar-benar sekelompok orang kecil yang tidak biasa. Musuzi secara alami melihat sekilas bahwa sosok di tanah saat ini adalah generasi yang luar biasa di aula bumi dan aula manusia saat ini, dan segera berkata, "Wakil kepala aula, saya tidak tahu." Xiao Yan tidak terburu-buru, dia langsung menggunakan kekuatan jiwanya, dan kemudian pergi ke Musuzi. Xiao Yan memiliki kepercayaan diri. Saya khawatir hanya dia dan Musuzi yang dapat mengetahui tentang komunikasi langsung kekuatan jiwa. Anakmu memiliki kekuatan, tidak heran kamu dapat bertahan di Sungai Tongtian itu begitu lama. Musuzi tercengang ketika berhadapan dengan komunikasi jiwa Xiao Yan, dan kemudian berkata dengan heran. Kekuatan jiwa Xiao Yan ini tidak kalah dari banyak alkemis utama. Ada terlalu banyak orang yang memasuki lantai 4 paviliun Douji kali ini, tetapi mereka yang telah mencapai hasil, saya khawatir mereka tidak akan memiliki jumlah tangan yang sama. Musuzi berkata kepada Xiao Yan, "Sial, tidak akan serendah itu, kan?" Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ada ribuan orang di sini. Jika hanya ada beberapa orang pada akhirnya, tingkat eliminasi tampaknya terlalu tinggi. Saya tidak berani memberitahu orang lain, bahkan saya tidak dapat melihat rahasia anak Anda. Saya harap kali ini, harta karun istana manusia kita dapat dibawa kembali ke dunia. Bagaimanapun, dunia ini telah lama sunyi. Suzy berkata perlahan, dengan rasa nostalgia. Batuk, batuk. Pada saat ini, semua orang di tanah menatap Xiao Yan dan Mu Suzy dengan cemas. Melalui intuisi, mereka dapat merasakan bahwa keduanya tampaknya sedang berbicara, dan kemudian Xiong Yuan hanya bisa tak berdaya. Batuk itu mengingatkan. Namun, pada Mu Suzy, cahaya putih diam-diam memasuki tubuh Xiao Yan, dan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan.
Sekarang, hanya kalian yang tersisa. Musuzi mendengar batuk Xiong Yuan, dan segera memutus komunikasi jiwa dengan Xiao Yan, lalu berkata kepada semua orang. Wakil Kepala Balai, saya ingin bertanya, berapa banyak orang yang memasuki pavilion Doji terakhir kali? Berapa banyak orang yang berhasil mengolah harta karun istana? Ling Yun, yang berada di sampingnya, melangkah maju gelombang dan bertanya. Hehe, total ada 900 orang yang memasuki lantai 4 pavilion Doji terakhir kali, tetapi pada akhirnya, hanya 3 orang yang berhasil. Dan ketiga orang ini, 5 tahun telah berlalu, dan sekarang mereka sudah menjadi salah satu yang terkuat. Musuzi berkata sambil tersenyum. Hanya 3 orang, Xiao Yan, Guang Lu, dan Zhu Yuan tiba-tiba mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tingkat eliminasi ini, saat berikutnya, semua orang berkata langsung dalam hati mereka. Jangan khawatir, karena kamu tidak memilih untuk memasuki lantai 4 untuk pertama kalinya, maka aku akan mengirimmu langsung nanti, yang akan menghemat waktu. Adapun untuk mendapatkan beberapa keterampilan bertarung yang kuat atau harta karun di istana, itu semua tergantung pada keberuntungan dan keberuntunganmu, kata Musuzi sambil tersenyum. Sial, orang tua ini benar-benar menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Terima kasih karena tidak terburu-buru sekarang. Tidak apa-apa, saat Musuzi berbicara, orang-orang yang ada di sini tiba-tiba menghela napas lega di dalam hati mereka. Ayo pergi. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, ada aura perubahan pada tubuh Musuzi yang persis sama seperti di Simen, dan kemudian lingkaran cahaya misterius menyala di bawah kaki semua orang. Saat berikutnya, semua orang di sini menghilang, dan ketika Du muncul, mereka telah memasuki pavilion Doji. Kamu terlalu buruk, kan? Xiong Yuan berkata dengan tercengang. Kau tidak mengerti, jadi kau bisa melatih mereka. Selanjutnya, mari kita tunggu dan lihat. Di antara murid-murid baru kali ini, ada banyak bibit unggul, kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Setelah Musuzi selesai berbicara, dia perlahan menatap Simen di langit, tampaknya bersiap untuk menjaganya di sini. Gulu, ketika Xiao Yan membuka matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meninggalkan pavilion pembakaran dupa dan tidak tahu di mana dia berada. Aku ingat bahwa Musuzi yang menggunakan kekuatan misterius tadi, jadi seharusnya aku memasuki pavilion Doji sekarang. Xiao Yan tidak panik dan mulai menganalisisnya perlahan. Saat berikutnya, Xiao Yan perlahan memeriksa. Tempat di mana Xiao Yan muncul adalah jalan kecil di hutan. Jalan hijau dan berliku itu tidak mengarah kemanapun, tetapi yang aneh adalah Xiao Yan menemukan bahwa tidak ada jalan keluar. Jelas, dia hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Pavilion Doji ini mungkin merupakan ruang alternatif, kata Xiao Yan dengan kaget. Secara umum, penyimpanan keterampilan bertarung biasa paling banyak ada di beberapa rak buku, yang mudah untuk dikelola dan mudah untuk referensi. Namun, semakin tinggi level keterampilan bertarung, semakin ketat kondisi penyimpanannya. Bagaimanapun, teknik bertarung tingkat tinggi lainnya, baik itu metode kultivasi atau kekuatan, jauh dari sebanding dengan yang tingkat rendah. Penyimpanan keterampilan bertarung tingkat suci bahkan memerlukan ruang independen kecil sebagai dasarnya, karena keterampilan bertarung tingkat suci telah terlihat sekilas pada tingkat pertarungan abadi, dan tidak mungkin untuk mempelajarinya hanya dengan beberapa bahasa dan kata-kata, yang memerlukan dunia kecil untuk mengamatinya. Sekali lagi, biarkan para sarjana merasakannya sendiri. Aku tidak tahu kemana jalan ini mengarah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan sedikit. Jelas, setelah masuk ke sini, semua orang berpisah. Apa? Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu yang aneh tampaknya mengalir keluar dari tubuhnya, dan segera berubah menjadi cahaya putih, menukik langsung ke ujung jalan. Mengapa aura ini terlihat seperti milik Musuzi? Xiao Yan merasa luar biasa begitu cahaya putih itu muncul. Tetapi setelah memikirkannya, aku langsung merasa lega ketika memikirkan perhatian Musuzi padanya di hari kerja. Orang baik, wakil kepala istana, benar-benar menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tapi tidak apa-apa, itu menghemat waktuku untuk mencarinya. Lagi pula, teknik bertarung lainnya bagus, tapi bagiku, itu tidak terlalu berguna. Satu-satunya hal yang harus kulakukan adalah mendapatkan penggaris yang bergerak ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum dalam hatinya. Segera tanpa ragu, kecepatannya meningkat dan langsung menuju cahaya putih.
Xingyu, latihan tingkat rendah yang sakral, orang baik. Kegelapan, tingkat lanjut dari surga sebanding dengan keterampilan bertarung lainnya dari tingkat suci. Xiaoyan mengikuti aura putih Musuzi perlahan, tetapi dia melihat banyak teman sekelas di sepanjang jalan. Jelas, mereka semua tahu bahwa harta karun balai kota tidak memenuhi syarat, jadi daripada membuang-buang waktu, lebih baik menemukan teknik bertarung yang cocok untuk Anda. Sepertinya akan segera berakhir, Xiaoyan bergumam, dan kemudian aura putih menghilang, digantikan oleh cahaya putih yang sangat menyilaukan. Xiaoyan ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan kemudian mata beberapa orang berpaling. Sialan, orang-orang ini benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi. Xiaoyan langsung mengutuk diam-diam ketika dia melihat orang-orang ini. Karena di ujung jalan ini, ada tidak kurang dari 6 orang. Mereka adalah Ling Xuan, Qin Xin, Guanglu, Ling Yun, Zhu Yuan, dan Zhang Wumeng. Tentu saja, Ling Xuan tidak perlu dikatakan, bagaimanapun juga, putri dari kepala istana-istana bumi. Adapun Qin Xin, Xiaoyan samar-samar menebak bahwa orang ini sangat kuat, jadi itu tidak mengejutkan. Tidak mengherankan bahwa Zhu Yuan dan Zhang Wuneng, bagaimanapun juga, mereka adalah dua orang terbaik di aula bumi. Yang membuat Xiaoyan terkejut adalah Ling Yun, yang sangat miskin, benar-benar datang ke sini. Baiklah, bagaimana kamu datang ke sini? Aku yakin semua orang mengetahuinya dengan baik. Tetapi jika kamu ingin pergi ke istanamu sendiri untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan harta karun istana, kamu masih harus melewati level ini. Menurut dugaanku, pertahanan di sini kuat, tetapi mengumpulkan kekuatan dari kami bertujuh seharusnya cukup untuk merobek celah untuk waktu yang singkat. Aku yakin itu tidak akan sulit bagimu. Zhu Yuan berkata lebih dulu, jelas meskipun itu adalah kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 miliknya juga cukup tidak berdaya menghadapi batasan di depannya. Saudara Su, mengapa batasan ini ada? Mengapa kamu tidak bisa menghancurkan bahkan orang yang kuat sepertimu? Qin Xin berkata dengan heran. Kekuatan Zhu Yuan adalah Kaisar Dou Bintang 7 setengah langkah sebelumnya, tetapi sejak dia keluar dari Sungai Tongtian, kekuatannya juga telah menembus Kaisar Dou Bintang 7. Jika dia saja tidak berdaya, aku takut kali ini dia hanya bisa kembali tanpa hasil. Hei, jangan katakan itu. Meskipun aku kuat, batasan di sini agak misterius, jadi menurut perkiraanku, hanya kita bertujuh yang bisa berkumpul bersama. Zhu Yuan tersenyum. Aku setuju. Ling Xuan berjalan keluar sedikit dan berkata, aku juga setuju. Saat berikutnya, Zhang Wumeng langsung berbicara. Kami juga setuju. Setelah ragu-ragu sejenak, Guanglu dan Ling Yun juga berbicara. Saat ini, di antara ketujuh orang itu, tidak ada yang setuju, dan yang tersisa hanya Qin Xin di Istana Surgawi dan Xiaoyan di Istana Manusia. Sekarang hanya tinggal dua orang dari Istana Manusia dan Istana Langitmu, bagaimana menurutmu? Xiaoyan berbisik kepada Qin Xin. Entah mengapa, sejak kesepakatan awal selesai, sikap Qin Xin terhadap Xiaoyan tidak lagi dingin. Entah apakah itu karena kesepakatan atau alasan lain. Menurut informasi yang kudapat, harta karun dari 3 aula memang ada di ujung jalan ini. Yah, itu adalah larangan putih yang menghalangi jalan di depan kita. Jadi saranku, mari kita bergabung untuk menghancurkan larangan itu terlebih dahulu. Qin Xin berpikir sejenak, tetapi tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Ketika Xiaoyan mendengar ini, pupil matanya yang gelap bergerak sedikit, jelas sedang memikirkan sesuatu. Di antara orang-orang di depan mereka, yang terlemah juga berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Adapun Zhu Yuan, dia telah mencapai tahap awal Kaisar Dou Bintang 7 gelombang. Jika ada konflik di sini, hanya Xiao yang akan menderita. Yan sendiri, bagaimanapun juga, Xiao Yan tahu bahwa 5 dari 7 orang itu berasal dari aula bumi, dan Xiao Yan tampaknya tidak memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan kelima orang ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Belum terlambat, mari kita mulai sekarang. Melihat Xiao Yan dan Qin Xin tidak ragu, Zhu Yuan sedikit membuka mulutnya. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Meskipun dia memutuskan untuk sementara melepaskan keluhan pribadinya dan bekerja sama, tetapi dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan dianggap sebagai musuh untuk memimpin. Kamu tidak harus melakukannya, kamu hanya perlu mengirimkan semangat juang di tubuhmu kepadaku. Dengan batasan di hadapanku,
aku dapat menggunakan kekuatanku dan kekuatan kalian berenam untuk merobek celah dalam waktu singkat. Zhu Yuan berkata, tetapi kepercayaan diri yang sangat gila dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Dia benar-benar orang yang kejam, tidak heran dia bisa menjadi kakak senior kedua di Istana Bumi. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan kagum. Meskipun Zhu Yuan berkata itu mudah, itu sangat sulit dilakukan. Pertama-tama, kekuatan sebanyak 7 orang langsung ditransmisikan ke Zhu Yuan. Jika Zhu Yuan tidak cukup hati-hati untuk menyesuaikannya, saya khawatir kekuatan yang mengerikan ini dapat langsung meledakkan Zhu Yuan hidup-hidup. Selain itu, hanya dengan mengandalkan kekuatan, celah dapat terkoyak. Xiao Yan mengagumi hati dan keberanian seperti ini. Kakak magang kedua Zhu Yuan dari Istana Bumi, orang kuat Dou di Bintang 7 benar-benar pantas mendapatkan namanya. Bersiaplah. Zhu Yuan pertama-tama menyesuaikan aura di tubuhnya, menunggu hingga ia kembali ke kondisi puncaknya, lalu berkata kepada semua orang di sekitarnya. Bagaimanapun, batasan misterius di depannya sangat kuat. Jika bukan karena kondisi puncaknya, Zhu Yuan tidak akan memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Ya, semua orang setuju serempak di dalam hati mereka, dan kemudian ada pandangan bermartabat di pupil mereka. Mereka semua tahu bahwa larangan inilah yang berdiri di depan mereka. Selama larangan ini dilanggar, lokasi harta balai kota di antara 3 balai kota akan muncul pada saat itu. Apakah harta balai kota dapat diperoleh pada saat itu atau tidak tergantung pada keberuntungan mereka sendiri, tetapi sebelum itu, Anda harus melewati level di depan Anda, jika tidak semuanya akan menjadi omong kosong. Jalan, ada kilatan tekad di mata Zhu Yuan, dan kemudian energi kehidupan yang menyilaukan meledak, dan kekuatan yang menakutkan keluar. Dengan munculnya kekuatan ini, mulut Xiao Yan sedikit terkejut, orang ini. Itu sebenarnya adalah kekuatan hidup tingkat 8. Kekuatan hidup di tingkat 8 sangat menakutkan, bahkan beberapa tetua sekte mungkin tidak memilikinya. Boom boom boom, kekuatan hidup Zhu Yuan yang mempesona langsung mengenai batasan misterius itu, dan batasan misterius itu segera menelan kekuatan Zhu Yuan seolah-olah dapat melahap vitalitas yang tak terbatas. Kekuatan Zhu Yuan dan batasan misterius itu terus menemui jalan buntu, tetapi ke-6 orang yang hadir tahu bahwa kekuatan Zhu Yuan perlahan melemah. Beri aku kekuatan. Pada saat yang sama, Zhu Yuan berteriak keras. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya perlahan terkikis oleh batasan misterius ini, tetapi batasan misterius ini juga menjadi lemah di bawah serangannya. Pergi, 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 Zhu Yuan memimpin, dan 6 orang lainnya tidak berani terganggu. Mereka selalu memperhatikan Zhu Yuan. Jika terjadi kesalahan, mereka akan segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, ke-7 orang itu semuanya adalah belalang di atas tali. Boom boom boom, suara Zhu Yuan baru saja jatuh, dan tepat di sampingnya, 6 kelompok vitalitas kehidupan yang sangat menyilaukan tiba-tiba menyerbu ke arah tubuh Zhu Yuan. Sabu-sabu, melihat ini, Zhu Yuan tidak ragu-ragu, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas, langsung menyerap kekuatan ini, dan segera menemui jalan buntu dengan larangan misterius ini. Saya khawatir larangan misterius ini berasal dari tangan Dou Xian, jika tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan kami bertujuh. Namun, aku tidak tahu siapa yang mencetuskan ide lantai 4 pavilion Douji. Rumit sekali, Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas, jika bukan karena bimbingan cahaya putih dari Musuzi, dia mungkin tersesat. Petik 2, batuk-batuk-batuk, datang lagi. Setelah beberapa kali berputar-putar, Zhu Yuan menyadari bahwa meskipun dia mengumpulkan kekuatan 7 orang, dia sedikit tidak berdaya menghadapi larangan misterius itu, tetapi dia tidak ragu-ragu. Bersiaplah, masuk, Zhu Yuan juga orang yang dapat dipercaya. Setelah beberapa saat, batasan misterius itu terkoyak, dan kekuatan hidup Zhu Yuan malah bertambah alih-alih berkurang. Jelas, Zhu Yuan bisa saja menjadi orang pertama yang masuk. Ya, tetapi dia tidak melakukannya. Jika Zhu Yuan menjadi orang pertama yang masuk saat celah itu terkoyak, aku khawatir 6 orang lainnya tidak akan bisa masuk. Ayo pergi. Xiao Yan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Zhu Yuan sedikit lebih lama, lalu saling memandang, tanpa ragu, mereka tersapu. Boom boom boom, semuanya terjadi di antara percikan listrik. Ketika 6 orang lainnya berkedip masuk, Zhu Yuan juga bergerak dan menyapu dalam sekejap. Pada saat itu, orang-orang paling menonjol di 3 aula surga, bumi, dan manusia semuanya akan masuk.
Begitu ketujuh orang itu masuk, mereka dibubarkan oleh kekuatan misterius. Jelas, kekuatan misterius ini terbagi menurut tiga aula surga, bumi, dan manusia tempat mereka berada. Ini adalah, begitu Xiaoyan memasuki bagian terdalam paviliun Douji, dia tiba-tiba merasakan perubahan kehidupan yang sangat ekstrim, dan warna putih di depannya membuat Xiaoyan tampak seperti orang buta. Pergi. Pada saat berikutnya, Xiaoyan mengendalikan kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya untuk meledak secara langsung, dan menyebar ke segala arah, jelas ingin menyelidiki. Hal yang aneh, tidak lama kemudian Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan jiwa yang telah dipanggilnya belum kembali, seolah-olah telah ditelan oleh sesuatu. Xiaoyan merasakan perubahan seperti itu dan langsung terkejut. Ini seharusnya menjadi tempat harta karun istana manusia kita berada, tetapi mengapa ini, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Coba ini, Xiaoyan memikirkannya, dan langsung berkata, Xiaoyan, seorang murid istana manusia, datang untuk mencari harta karun istana manusia. Aku harap semua senior dapat membantuku, kata Xiaoyan langsung. Dan saat suara Xiaoyan baru saja jatuh, kabut putih yang menyelimuti sekelilingnya semuanya menghilang, seolah-olah dia mengerti kata-kata Xiaoyan. Dia benar-benar bayi kecil yang sopan. Tampaknya kali ini orang baik telah datang. Saat berikutnya, suara lama terdengar pelan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Dan pada saat suara ini muncul, Xiaoyan jelas merasakan bahwa penguasa kuno api abadi di belakangnya tampaknya memancarkan getaran yang sangat menyenangkan. Dan penampakan tempat misterius ini juga terekam di mata Xiaoyan. Di sini, bukan hanya bagian terdalam dari paviliun Douji, tetapi juga aula batu yang sangat besar. Seluruh aula batu berbentuk persegi, dan aula batu tembaga abu-abu jelas dalam bahaya. Di aula batu, 8 pilar batu besar langsung menopang seluruh aula. Di atas aula ada dinding batu besar. Saya tidak tahu apa fungsinya. Di tengah aula, tampaknya ada sesuatu yang menjulang. Tetapi tidak ada lebih dan tidak kurang, dan ada juga 8 anak tangga. 8 pilar batu dan 8 anak tangga gelombang menambahkan suara misterius ini. Xiaoyan tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah. Hei, biarkan aku masuk. Tetapi ketika Xiaoyan ragu-ragu, sebuah tangan besar mendorong Xiaoyan langsung masuk. Pada saat itu, sosok Xiaoyan mengalir ke aula batu tanpa terkendali. Sialan, Xiaoyan baru saja menyadari tangan besar misterius itu dan hendak bergerak, tetapi tangan besar misterius itu langsung mendorongnya ke aula batu, dan Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan di atas tangan besar misterius itu, dia sebenarnya tidak dapat menahannya. Hanya melangkah ke aula batu, selain perubahan hidup yang sangat drastis, ada juga rasa yang sangat kuno. Xiaoyan masuk ke aula batu tanpa menggerakkan langkah kakinya. Bagaimanapun, lokasi aula batu ini persis seperti yang dikatakan Musuzi kepadanya saat itu, dan itu adalah lokasi tempat harta karun aula manusia mereka disimpan. Selain itu, intuisi Xiaoyan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa istana batu ini jelas tidak sederhana. Jika dia bergerak secara acak dan tidak sengaja menyentuh mekanismenya, itu akan sepadan dengan kerugiannya. Kemudian Xiaoyan mengalihkan pandangannya perlahan dan melirik aula batu. Luas aula batu ini tidak kecil, saya khawatir ukurannya ratusan meter. Penataan 8 pilar batu tampaknya tidak acak dan teratur. Selain 8 anak tangga yang ditinggikan di tengah aula batu, tatapan Xiaoyan menjadi serius. Wah, siapa tuanmu? Tepat saat Xiaoyan melirik aula batu, suara menghina tiba-tiba terdengar di aula batu. Siapa itu? Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu menjadi waspada. Aku pernah mendengar suara ini hanya sekali, tetapi waktu itu, ketika aku baru saja masuk ke sini untuk membersihkan awan, dan sekarang suara ini muncul, Xiaoyan pada dasarnya yakin bahwa suara ini seharusnya adalah harta karun istana manusia mereka. Ada beberapa hubungan penting. Siapa itu? Xiaoyan melihat sekeliling dengan waspada dan berkata dengan dingin. Ini adalah tempat penyimpanan harta karun istana manusia. Menurutmu siapa aku? Suara misterius itu tampaknya tidak takut bahwa Xiaoyan akan mengetahui rahasia di sini, dan dia berinisiatif untuk memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan, seorang murid istana manusia, telah melihat senior. Xiaoyan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, tetapi saat berikutnya dia mengepalkan tinjunya. Suara misterius ini sendiri membuatnya merasa tidak berdaya, dan aku khawatir kekuatannya juga sangat mengerikan.
Selain itu, suara ini muncul di tempat penyimpanan harta karun aula kemanusiaan, jadi Xiao Yan tidak perlu memikirkannya, dia langsung berkata dengan hormat. Xiao Yan, tapi aku hanya ingin tahu siapa gurumu. Siapa yang bisa mengajari murid yang menakutkan seperti itu, aku cukup penasaran. Suara misterius itu membuka mulutnya, tetapi dia sama sekali tidak bermaksud untuk muncul. Guruku adalah Musuzi, wakil guru istana manusia. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berbicara langsung. Musuzi, tidak mungkin, Musuzi tidak memiliki kekuatan Jiuxing Dodi, sama sekali tidak mungkin mengajari murid yang sesat itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Suara misterius itu mengucapkan dua kalimat, tidak mungkin, berturut-turut, dengan nada yang sangat yakin. Generasi muda memang murid istana manusia. Di istana manusia, dia diajari oleh Musuzi, dan dia cukup beruntung untuk diterima sebagai murid oleh Lao Su. Melihat bahwa dia tidak mempercayai suara ini, Xiao Yan harus segera membawa Zhu Jin. Xiao Yan dapat merasakan apa yang ada di dalam tubuhnya. Seng Yan tampaknya telah ditemukan oleh suara misterius ini, tetapi jimat pemakan jiwa dan garis keturunan klan Fen Jue dan Xiao yang lebih dalam tidak ditemukan. Itu sebenarnya lelaki tua Zhu Jin, tidak heran dia memiliki api suci dan kekuatan spiritual yang besar. Dan kamu, kekuatan jiwamu tidak lemah. Sial, bibit yang bagus, jika aku tidak berjanji kepada Master Pavilion bahwa lelaki tua itu akan menjaga di sini selama ratusan tahun, aku benar-benar ingin memperkosamu. Setelah suara misterius itu berkata, sebuah ruang di aula batu bergetar sedikit, dan kemudian dari seorang lelaki tua keluar. Lelaki tua itu mengenakan pakaian putih, sederhana dan senyum di wajahnya, yang membuat mata orang-orang berbinar, dan dia sangat penyayang. Senior, Xiao Yan terkejut ketika lelaki tua itu muncul. Baiklah, meskipun kamu adalah murid Zhu Jin, tetapi kamu masih kekurangan waktu untuk mendapatkan harta karun istana di istana manusia kita. Orang tua itu tersenyum pada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia diam-diam terkejut, dan kemudian pikiran buruk muncul. Ini memang tempat penyimpanan harta karun balai rakyat. Dan aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa harta karun tokoh kota Rendian ada di 8 anak tangga di tengah aula batu ini. Orang tua itu tersenyum perlahan, tetapi ada kelucuan yang berbeda dalam senyumnya. Benar saja, melihat ini, Xiao Yan secara alami menemukan sesuatu yang menjulang di 8 anak tangga. Kekuatan yang terkandung dalam benda itu sangat besar, dan itu membuat Xiao Yan sedikit gelisah. Tidak akan ada yang lebih dari harta karun kuil. Namun, tahukah kamu mengapa tidak ada yang berhasil membudidayakan benda ini selama ribuan tahun? Melihat kegembiraan Xiao Yan, orang tua itu sedikit membuka mulutnya. Junior, aku tidak tahu, aku juga mengundang senior. Suara Xiao Yan belum selesai, lelaki tua itu tertawa. Karena, sejujurnya, aku juga tidak tahu. Harta karun aula manusia kita adalah gulungan keterampilan bertarung tingkat rendah dari Ordo Suci, yang disebut penguasa penggerak langit. Dikatakan bahwa di zaman kuno, kekuatan mengolah penguasa penggerak langit dapat membunuh Dou Xian Qiang sungguhan dengan serangan ini. Bos, lelaki tua itu berkata perlahan, suaranya penuh dengan ketamakan akan keterampilan bertarung itu. Keterampilan bertarung ini sebenarnya sangat mengerikan. Xiao Yan mendengarnya dan diam-diam terkejut. Meskipun dia tidak tahu seberapa mengerikan seorang petarung abadi yang kuat, mampu membunuh seorang petarung abadi yang kuat dengan teknik bertarung tingkat suci tingkat rendah sudah cukup untuk menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa. Petik 2. Tetapi keterampilan bertarung ini sangat aneh. Bahkan jika Master Pavilion kita bergerak, kita tidak dapat memata-matai misterinya. Aku khawatir keterampilan bertarung ini belum berhasil diolah selama ribuan tahun. Itu seharusnya menunggu seseorang yang memilikinya. Lelaki tua itu melanjutkan. Bukankah ahli fighting immortal mampu memata-matai misteri ini? Xiao Yan berkata perlahan dalam hatinya. Meskipun Xiao Yan belum pernah melihat kekuatan Master Pavilion Fen Xiang, dia tidak perlu memikirkannya. Dia tahu bahwa orang ini pasti berada di level Dou Xian. Jika tidak, Pavilion Fen Xiang tidak akan termasuk dalam jajaran sekte super. Sekarang, apakah kamu masih berencana untuk melatih keterampilan bertarung ini? Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia bertanya kepada Xiao Yan setelah kembali sadar. Pikirkan, Xiao Yan berkata langsung tanpa berpikir. Aku meninggalkan 2 aula surga, bumi, dan Ren lainnya, dan bergabung dengan aula manusia, lalu berpartisipasi dalam kompetisi tim,
untuk memperoleh metode kultivasi menggerakkan penguasa langit, dan sekarang benda ini ada di hadapanku. Gelombang tidak semudah itu untuk menyerah. Anak baik, pemberani, aku sangat mengagumimu. Melihat tatapan mata Xiaoyan yang tak tergoyahkan, lelaki tua itu langsung berkata dengan puas. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan anak yang begitu hebat. Aku harap kali ini kita dapat meneruskan keterampilan bertarung kuil manusia kita ke seluruh Xuan San Santian, dan tidak akan menyia-nyiakan nama menggerakkan langit. Lelaki tua itu tersenyum. Sekarang setelah kau memutuskan, mari kita mulai. Namun, jika kau ingin memperoleh akses ke metode keterampilan bertarung ini, kau harus melakukan satu hal lagi. Lelaki tua misterius itu tersenyum perlahan, lalu menatap 8 pilar batu di sekeliling aula batu itu. Di atas 8 pilar batu itu, tampaknya ada aura aneh. Apa? Xiaoyan juga terkejut, karena ada hal lain yang perlu dilakukan untuk mengolah harta karun istana, tetapi Musuzi tidak pernah menyebutkannya pada dirinya sendiri. Sebelum kamu, total 312 orang masuk ke sini, tetapi mereka semua gagal tanpa kecuali. Mereka semua kalah pada langkah pertama. Orang tua itu berkata perlahan. Langkah pertama, Xiaoyan juga bingung. Orang tua itu menatap 8 pilar batu di aula batu dan berkata sesuatu pada dirinya sendiri. Mari kita mulai. Meskipun aku harus mengakui bahwa kamu adalah orang terbaik kedua yang pernah kulihat di istana manusia kita selama ribuan tahun, aturan tidak dapat dilanggar. Setelah orang tua itu selesai berbicara, telapak tangan tua itu sedikit terangkat, dan pada saat yang sama, 8 pilar batu yang tumpul itu tiba-tiba meledak menjadi jejak kemarahan, dan kemudian mereka tampak hidup kembali. Sialan, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan berat, karena Xiaoyan mengetahui bahwa setelah 8 pilar batu itu hidup kembali, sosok orang tua itu menghilang, dan di aula batu, ada aura kuno. Bangunlah perlahan,